Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Saya Sani selaku host ya dalam acara podcast kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari tentang semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai umat Islam, Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Namun, seberapa besar semangat kita dalam memahami dan mengamalkan isi keduanya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang hal itu, kita sudah bersama dua orang narasumber yang luar biasa, yang sangat populer dan terkenal ya. Untuk narasumber pertama yaitu bisa kita panggil Syekh atau Habib ya, Al-Mukarram, Habib Al-Ahmad Ikhwanul Hakim. Ya, beliau orang Yaman ya, keturunan Indonesia, orang Bandung. Ya. Beliau ini adalah seorang ustadz yang sangat terkenal ya, Ustadz Kondang. Nah, oke, untuk narasumber kedua ini adalah seorang aktivis populer juga ya, khususnya dalam bidang politik. Dan beliau juga aktif di kegiatan kegiatan kajian keislaman ya, bisa kita panggil dengan Bro Nandang Taryana ya. Beliau berasal dari Garsel, Garut Selatan, tepatnya di Pamengpeuk. Oke, mari kita mulai diskusi pada podcast hari ini. Oke, gimana nih kabarnya nih akang-akang beserta Habib-Habib nih, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah baik ya. Oke, puasanya tamat ya, pada tamat. Allah berkah. Alhamdulillah tamat. Oke nih kita kan sekarang di era Gen Z ya, Gen Z gitu. Nah, perlu kita diskusikan yaitu tentang memahami Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang remaja sekarang tuh pada kurang semangat dalam mendalami Al-Quran dan hadis ya. Padahal itu kan sebagai sebagai pedoman hidup gitu. Nah, di sini apa sih yang bikin antum semangat gitu buat belajar Al-Quran dan hadis gitu? Nah, ada cerita khusus gak yang menginspirasi gitu buat remaja-remaja sekarang gitu? Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari Habib atau Kang Nandang, silahkan. Iya, mungkin dari saya dulu ya. Jadi kalau misal berbicara tentang soal motivasi ini ya, menarik sekali ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal ya yang bikin saya terutamanya sendiri mungkin semangat untuk terus belajar Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama tentu saja ya, karena ini merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Adapun juga ini merupakan salah satu peninggalan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dari setiap kali saya belajar ini bisa dapat memahami maknanya ya. Rasanya seperti dapat petunjuk langsung dari Allah ya, seperti itu. Terus yang kedua ya, saya lihat bagaimana orang-orang yang hidup dengan Al-Quran dan hadis itu jauh hidupnya lebih tenang ya, terus lebih bijaksana. Ini ya salah satu yang bikin atau membuat saya termotivasi untuk mendalami Al-Quran dan hadis ini sendiri ya. Tapi akan lebih baik apabila kita memaknai hadis ya, jangan sendiri tapi harus melalui guru-guru kita yang sudah berpengalaman. Mungkin seperti itu ya jawaban singkatnya. Begitu ya, sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin dari Akang Nandang, apa yang membuat antum termotivasi gitu untuk mendalami Al-Quran? Adakah cerita khusus gitu? Boleh.
Ya, gini, kita apa sih namanya itu, kalau belajar tentang hadis ya tidak jauh beda gitu ya sama cerita Habib Iwan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bahas secara global gitu ya, mungkin biasanya belajar tentang Al-Quran hadis itu datang dari berbagai macam alasan gitu ya. Nah, mungkin salah satunya tadi yang kayak kata Habib Iwan gitu ya, seseorang yang belajar tentang hadis, Al-Quran dan hadis gitu ya, hidupnya itu bisa lebih tenang gitu ya. Nah, itu ada juga yang kayak dia tuh mendengar tentang cerita tentang orang lain lah gitu ya, misalkan ya dari orang tua lah atau sebagainya gitu ya. Nah, apalagi gitu ya di zaman apa sih itu anak muda sekarang gitu ya. Nah, ini perlu banget gitu ya untuk belajar tentang Al-Quran hadis gitu ya. Nah, biasanya kan banyak gitu ya tentang berita-berita tentang hoax, kemudian ada juga apa sih namanya itu kayak ya berita-berita tentang ya palsu gitu ya, hoax gitu kan. Nah, jadi di dalam hadis ini nanti diarahkan gitu ya bagaimana sih hidup tuh agar bisa menyaring gitu lah informasi yang masuk pada kita gitu ya. Nah, mungkin itu gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, menurut antum semua, kenapa sih anak muda sekarang perlu banget gitu lebih semangat dalam belajar Al-Quran dan hadis? Nah, kenapa itu? Nah, menarik nih ya pertanyaannya. Jadi mengapa sih ya generasi muda saat ini perlu untuk meningkatkan semangat dalam mempelajari Al-Quran hadis itu sendiri? Otomatis generasi muda sekarang hidup di zaman yang serba cepat ya, serba instan ya. Bahkan makanan pun banyak sekali makanan instan ya. Kalau kita tidak mempunyai pegangan yang kuat ya, kita tidak mempunyai pegangan yang kuat, bisa akan mudah terbawa arus ya. Oleh karena itu, belajar Al-Quran dan hadis itu penting sekali ya teman-teman. Karena di dalamnya ada solusi untuk masalah-masalah kehidupan itu sendiri ya. Misalnya, bagaimana cara bersikap di tengah pergaulan ya, bagaimana cara menghadapi cobaan ya, bagaimana cara jadi manusia yang bermanfaat ya, atau khairun nas anfa'uhum linnas ya. Di hadis juga kan ada yang menerangkan la tagdob, jangan marah. Nah, seperti itu. Jadi kalau penting sekalinya karena kita akan mudah ya untuk memahami arti dari kehidupan ini sendiri ya. Jadi tadi ya bagaimana cara menghadapi cobaan, bagaimana cara jadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi apabila kita paham ajaran Islam dengan baik, insya Allah hidup kita akan lebih terarah. Gitu, seperti itu Bang Sani ya. Gitu ya Bib. Mungkin dari pandangan aktivis Kang Nandang, Bro Nandang. Ya, kalau menurut saya sangat setuju banget gitu ya dengan dapat dari Habib Iwan gitu ya tentang apa sih namanya itu pentingnya gitu ya anak muda mempelajari ilmu Al-Quran hadis ini gitu ya. Ya itu gitu ya. Mungkin sedikit tambahan ya mungkin ya mungkin ya di era global ini gitu ya, tentang mungkin tidak tahu lah gitu ya pergaulan anak muda zaman sekarang atau lebih disebut gen gitu ya, bagaimana gitu ya. Nah, jadi oleh Al-Quran dan hadis itu akan diarahkan gitu ya, seperti apa pergaulan yang baik, harus seperti apa gitu ya, sikap seorang muslim terhadap muslim lainnya ya, sama manusia gitu ya, sikap perilaku gitu ya, nah terhadap orang tua gitu ya, atau terhadap Tuhannya sendiri gitu ya. Jadi sangat penting sekali lah gitu ya kalau berbicara tentang sebagaimana pentingnya gitu ya anak muda zaman sekarang mempelajari tentang ilmu hadis gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Oke nih, pembahasannya mulai kelihatan ya, mulai menarik nih. Nah, di sini saya juga ingin bertanya ya, gimana sih cara paling asik gitu
paling gampang buat kayak memahami Al-Quran biar gak kerasa boring atau berat atau kayak memahami Al-Quran tuh sebenarnya tuh gampang gitu, nggak kayak nggak, kan kadang-kadang kita selalu berpikir langsung kayak wah, memahami Al-Quran tuh kayaknya sulit deh. Nah, gimana sih, ada nggak cara asik gitu atau cara yang gampang buat kayak memahami Al-Quran dan hadis biar kerasa ya gampang gitu mempelajarinya gitu? Adakah caranya gitu? Boleh? Oke, ya, jadi banyak sekali caranya ya untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri dengan lebih baik ya di sini. Tapi kalau saya boleh memberikan saran ya, pertama-tama mulailah dengan membaca dan memahami terjemahannya dahulu. Ya, kadang kita terlalu fokus menghafal ya, tapi lupa untuk memaknai maknanya ya, memahami maknanya. Ya, kedua, belajar dari guru atau ustadz yang memang mempunyai ilmu dari Al-Quran dan hadis itu sendiri ya. Artinya orang yang memahami tafsir ya, orang memahami ahli hukum tajwid ya, ada orang yang memahami ahli hadis ya, seperti itu. Sekarang kan banyak ya kajian online juga mungkin ya untuk anak-anak muda saat ini ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Terus jangan lupa diskusi ya dengan teman-teman sebayanya ya, yang otomatis harus sefrekuensi ya, karena nanti akan mulai terlihat atau mulai terjurus ya kalau misal memang sama-sama menyukai hadis dan Al-Quran ya. Karena dengan berbagi pemahaman ya, kita bisa lebih mudah mengingat dan mengamalkan ilmunya ya. Jadi mungkin untuk Al-Quran itu sendiri kita bisa mulai dengan membacanya dan memahami terjemahannya dahulu. Apabila kita tidak mengerti ya, kita boleh atau harus kita tanyakan kepada ahlinya, karena nantinya kedepannya takut menjadi dilun mudilun ya, sesat yang menyesatkan, mungkin seperti itu. Oke gitu ya Bib. Oke, nah di era digital kayak sekarang nih ya, menurut Bung Nandang, apa sih tantangan terbesar gitu buat belajar Al-Quran dan hadis gitu? Apa sih tantangan terbesar buat di zaman sekarang gitu, yang di eranya sekarang, era digital gitu? Ada nggak cara mengatasinya gitu? Gimana Bung Nandang? Oke, di era digital ini gitu ya, yaitu tantangan terbesarnya itu ketika kita belajar Al-Quran hadis gitu ya. Nah, jadi karena zaman sekarang udah canggih gitu ya, nah jadi tantangan terbesar itu adalah teknologi gitu ya. Contohnya itu ada HP gitu ya. Nah, jadi anak muda sekarang tuh gini, itu suka main game gini, jadi main game itu berlebihan. Nah, itu salah satu tantangannya gitu ya. Nah, jadi ini tuh bisa mengganggu fokus gitu ya, dan membuat seorang itu sulit konsisten gitu ya dalam belajar. Nah, itu kalau misalkan salah satu cara gitu ya, kalau misalkan cara mengatasinya itu yaitu dengan membuat waktu khusus gitu ya untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu, yaitu bisa dengan diatur gitu ya sama orang tuanya gitu ya, jadi dengan bimbingan orang tuanya gitu ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi Al-Quran digital gitu ya. Ya kayak agar lebih mudah itu itu belajar mudah mempelajari Al-Quran itu dengan Al-Quran yang ada terjemahannya gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi Al-Quran digital gitu ya, seperti Al-Quran Kemenag contohnya gitu ya. Ya kayak tadi juga pas itu melihat podcast kajian atau mengikuti streaming ustaz-ustaz yang sudah terbuka di Abdul Somad gitu ya, Natati dan sebagainya gitu ya. Ada juga dari peran lingkungan, itu peran keluarga atau komunitas gitu ya. Nah, ini juga sangat besar gitu ya dalam bentuk semangat belajar gitu ya. Nah,
Jadi jika seorang memiliki teman ya atau keluarga yang mendukung, itu belajar bisa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Tentu juga penuh dengan motivasi gitu ya. Nah, mungkin itu gitu ya kalau tentang tantangannya gitu, solusinya gitu. Oke, baik Bung Nandang, mungkin sangat relate sekali ya gitu. Soalnya ya anak zaman sekarang kan ya banyak yang main game gitu ya. Emang susah ngatur waktu gitu. Kalau apalagi yang udah remaja mulai kuliah tuh kan masih bakal susah gitu cari waktu buat kayak ya memahami Al-Quran gitu. Apalagi bersemangat buat memahami Al-Quran gitu dan hadis. Oke, ada pertanyaan kembali ya untuk Habib Ahmad. Seberapa penting sih peran lingkungan kayak keluarga, komunitas, teman atau sahabat buat bikin kita lebih semangat belajar Al-Quran gitu? Gimana Bib tuh? Nah, ini pertanyaan wah sekali ya. Faktor ini penting sekali ya, faktor keluarga, komunitas ini ya. Kalau di lingkungan kita positif, jadi kita lebih bersemangat lagi dalam mempelajarinya. Misalnya di rumah, apabila orang tua rajin mengajarkan anak-anaknya baca Quran atau mengajak diskusi soal agama, pasti anak-anaknya juga akan tertarik ya. Begitu juga di komunitas ya, sama halnya saja ya. Kalau kita punya teman-teman yang sering diajak ke kajian ya dan diskusi soal Islam ya. Kajian di sini kajian yang memang benar-benar kajian ya, bukan kata-kata cinta seperti itu ya. Nah, jadi kita bakal lebih termotivasi. Intinya cari lingkungan yang mendukung dan saling menyemangati, mungkin seperti itu. Berarti sangat penting sekali gitu ya lingkungan, peran lingkungan, keluarga, ya teman, sahabat gitu ya. Oke, mungkin buat temen-temen ya, buat ya remaja-remaja sekarang yang masih malas-malesan atau bingung mulai dari mana untuk kayak memahami Al-Quran. Nah, tadi kan udah kita bahas tuh bagaimana cara mengatasinya gitu, bagaimana biar kita memahami Al-Qurannya tuh asik atau gimana. Nah, tadi kan udah dijelaskan, wah begitu detail sekali ya, dijelaskan oleh narasumber kita gitu. Nah, pada intinya kita tidak boleh bermalas-malasan ya atau bingung harus mulai dari mana. Ya kita harus mencoba terlebih dahulu, tanamkan dalam diri kita, niatkan bahwa kita ingin mempelajari atau memahami Al-Quran dan hadis. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, mungkin saya ingin bertanya kedua narasumber ini, Kak Habib dan Kang Nandang. Nah, ada pesan nggak atau tips biar lebih semangat mendalami mendalami Al-Quran dan hadis gitu? Ada nggak tips yang antum pakai mungkin, atau cara-cara yang antum pakai biar kita semangat mendalami Al-Quran gitu? Ada gak? Mungkin dari Habib Ahmad atau Nandang mungkin? Mungkin dari saya gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada teman-teman gitu ya, yang masih malas-malasan untuk belajar gitu ya. Nah, saya cuma sederhana gitu ya. Mindset saya sederhana, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar gitu ya. Mulai dari hal yang kecil dulu gitu ya. Misalkan baca Al-Quran gitu ya, 1 ayat per hari gitu ya. Dengan membaca terjemahannya gitu ya, dipahami gitu ya, maknanya gitu ya, dan coba amalkan. Nah, itu bisa menjadi gitu ya. Nah, jadi jangan juga merasa minder gitu. Kalau misalkan ada temen nih yang udah banyak gitu ya, nah itu jangan minder gitu ya, karena yang paling penting itu konsisten gitu ya. Bukan atau lambatnya kita belajar, tapi yang penting itu adalah konsisten gitu ya. Itu, dan yang nggak kalah penting itu
nikmati prosesnya gitu ya. Belajar Al-Quran itu menyenangkan kok gitu ya, bukan menjadi beban gitu ya. Itu menjadi sebuah perjalanan indah gitu ya. Karena ketika kita belajar tentang sesuatu gitu ya, tentang hadis, kita akan menjadi semakin penasaran. Nah, jadi dari penasaran itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu ya, dan akan semakin terbuka wawasan kita. Nah, terus itu niatkan karena Allah gitu ya, jangan niatkan karena manusia, apalagi pacar gitu ya. Nah, tapi kita harus niatkan karena Allah gitu ya. Nah, mungkin di situ gitu ya, gitu ya, atau pesan dari saya mah gitu ya. Oke. Ya, pada intinya ya kita harus fokus ya gitu. Mungkin ya ada intisari dari Bung Kandang ini. Mungkin sedikit lah dari Habib Ahmad. Boleh? Sedikit tips. Sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Iya, mungkin agar lebih semangat dalam mempelajari Al-Quran itu adalah harus ingat, karena Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang masih tersisa, salah satu mukjizat dari Muhammad yang masih bisa kita lihat pada saat ini, yaitu Al-Quran ya. Dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang masih kita bisa melihat tulisannya, yaitu daripada periwayatan daripada ahli hadis, yaitu hadis itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ingat saja kita kepada untuk semangat ya, ingat karena Al-Quran dan hadis ini adalah pedoman hidup kita. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin segitu ya. Menarik ya. Mungkin ini diskusi yang sangat bisa dibilang daging semua gitu ya. Oke, mungkin ya podcast hari ini dicukupkan dulu ya. Nanti ada season 2-nya. Boleh nanti sambil dipantengin terus gitu ya, podcast kami di YouTube kami. Oke, kita akhiri dulu podcast kali ini ya. Alhamdulillah tadi sudah diterangkan oleh dua narasumber terbaik kita ya. Terima kasih ya Habib Ahmad sama Kang Nandang, Bro Nandang, untuk bisa terima kasih gitu telah menerima undangan saya gitu ya, buat ya sharing-sharing di podcast hari ini gitu. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.